Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe Nah, ya. kalau saya melihat sepanjang tahun 2020 ini, terutama first semester, memang melambat, terutama perusahaan-perusahaan yang hendak IPO di Indonesia. Dari target yang dicanangkan oleh OJK dan Bursa di awal tahun, yaitu 85 company, sampai dengan saat ini adalah masih kurang dari 50 company. Dan memang itu memang agak sedikit lewat, melambat, terutama terakibat dari COVID-19 ini di first semester tahun 2020 ini. Tetapi setelah tahun 2020 second semesternya, kita melihat banyak sekali sudah membaik keadaannya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mendaftar kembali dan sudah terrealisasi sebagian untuk IPO di tahun 2020 ini. Memang sekali lagi karena pandemi COVID-19 ini terjadi di regional yang membawa efek juga di Indonesia, sehingga target dari tahun 85 company di awal tahun mungkin akan tercapai sebagian besar, walaupun mungkin tidak 100% tercapai targetnya. Oke, kalau dilihat kan memang PR yang paling besar adalah menunggu kakap IPO besar begitu yang sampai saat ini mungkin masih belum geliatnya masih belum terasa begitu ya. Seperti apa sebenarnya mungkin masih adakah keengganan begitu dari perusahaan-perusahaan besar untuk menahan IPO karena kondisi pandemi, atau mungkin memang masih menunggu momen yang tepat begitu? Dan kalau dilihat dari sisi komparasi, sebenarnya berapa banyak perusahaan-perusahaan besar begitu di Indonesia yang mungkin saja bisa membuka opportunity untuk IPO nih Pak Iwan? Ya, jadi kalau dilihat memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sizable, dikatakan sizable, lagi menunggu momen yang tepat untuk melakukan launching IPO-nya di tahun 2021. Sejauh ini yang sudah bicara dengan bursa, kebetulan saya juga ada di komite di bursa, itu lebih dari 5 company, minimum ada 5 company yang sizable, yang mau IPO dengan jumlah lebih dari 100 juta dolar. Sudah dilakukan pembicaraan, tapi sekali lagi menunggu momentum yang tepat, karena momentum yang tepat itu membawa hasil yang optimal. Oke, momentum yang tepat di tahun depan begitu ya. 5 ini lokal, perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, swasta, BUMN, atau seperti apa Pak, kalau bisa boleh diberi kisi-kisi? So far yang setahu saya dari 5 itu ada 4 ya yang sudah mulai melakukan pembicaraan dengan bursa secara intens, dan ada 1 yang BUMN yang memang sudah rencananya sudah mulai sounding lah seperti itu. Oke, kalau kita compare dengan Thailand kan value dari perusahaan yang IPO kan cukup besar. Nah, kalau seandainya Pak Iwan sendiri melihat masihkah cukup banyak begitu ya perusahaan di Indonesia mungkin nilai ekuitasnya 5 sampai dengan 10T untuk melantai di bursa ini, masih cukup punya nggak sih? Kita masih punya daftar itu atau tidak nih Pak Iwan yang Anda lihat? Sebenarnya ada, dan masih banyak perusahaan kita seperti perusahaan-perusahaan unicorn ya, itu kan banyak sekali yang di Indonesia sudah lumayan banyak. Dan mereka sedang menjajaki, sekali lagi melihat momentum yang tepat di tahun 2021 ini. Karena sekali lagi pandemi COVID-19 ini membawa dampak bukan hanya ke kesehatan, tetapi lebih lagi kepada ekonomi. Sehingga investor di seluruh dunia khususnya juga lagi menunggu seperti apa vaksinasinya, seperti apa pemulihannya, sehingga mereka pada saat yang tepat akan mulai masuk untuk invest. Dan perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang bagus, yang sedang lagi melakukan persiapan untuk itu. Dalam hal ini termasuk RHB kami sendiri di Indonesia lagi sedang membantu persiapan 1-2 company yang memang size-nya lumayan besar, yang minimum untuk float-nya di atas 100 juta dolar.